Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita akan kembali belajar tentang Tuhan Yesus, ya. Tetapi mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan beri kesempatan kembali kepada kami untuk belajar firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menolong kami semua supaya mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian ditolak? Jika misalkan kalian datang ke sekumpulan orang atau teman-temanmu yang belum kamu kenal, misalkannya ada sekumpulan anak-anak di situ, terus kalian datang ke situ, maksudnya kalian ingin ikut main, tetapi orang-orang sekelompok itu menolak kalian, tidak boleh kalian ikut dalam grup mereka. Sedih nggak? Ibu yakin kalian pasti sangat sedih. Ada yang ditolak oleh orang-orang di sekitar dan juga merasa sedih. Siapa dia? Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka di Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Yuk sama-sama kita baca. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya." Tuhan Yesus ada di kampungnya, ya, namanya apa? Nazaret. Tetapi orang-orang di sana tadinya takjub melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian orang-orang di sana mengatakan, "Bukankah ini anak orang tukang kayu?" Nah, Yesus memang lahir di keluarga dengan ayahnya seorang tukang kayu, Yusuf, ya, dan ibunya adalah Maria. Tetapi sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menyepelekan, meremehkan Yesus. Itu anak tukang kayu, siapa dia gitu? Aku nggak percaya gitu, ya, seolah-olah. Kadang-kadang kan ada orang yang menyepelekan, meremehkan orang lain, begitu kan? Mereka melihat penampilan mereka, ya, penampilan latar belakang seringkali dibuat, itu anak orang nggak mampu, anak orang miskin, nggak mau bergaul misalkan, ya, nggak percaya gitu kan, nanti pasti misalkan nyuri atau apa gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, tetapi sebenarnya Yesus ini adalah Tuhan. Banyak orang yang tidak mau percaya akan apa yang dia lakukan, ya. Tuhan Yesus padahal sudah banyak menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Tetapi banyak saja orang yang tidak mau percaya bahwa dia itu Tuhan. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan sendiri, ya? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, Tuhan Yesus sudah bisa menyatakan dirinya mati di atas kayu salib, dan dia juga nggak mati terus, hidup. Nah, tetapi banyak orang yang menolaknya. Itu bukan bukan Tuhan, itu hanya nabi biasa, orang biasa. Seringkali orang mengatakan demikian. Apakah
anak-anak semua percaya Yesus adalah Tuhan? Kalau kalian sudah ada di dalamnya, ya, kalian sudah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, jika ada orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa menyebut dengan mulutnya sendiri, dengan hatinya, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan atas orang itu. Karena tidak semua orang bisa menyatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, selain orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Demikian adik-adik ya. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan saya yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Yesus sudah menebus dosa-dosa saya, dan sekarang dia sedang menyiapkan rumah di surga untuk saya. Nah itu ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena perkataan yang bisa kita katakan itu adalah dorongan dari kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan sendiri. Sehingga apa? Tidak ada yang direkayasa. Bahwa orang yang bisa menyatakan itu adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan. Tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, makanya pada saat Tuhan Yesus masih ada di dunia juga, ada orang-orang yang bisa percaya kepada dia, mengikut dia, belajar firman dengan dia, ya, mengikuti ajarannya. Tetapi ada orang yang menolak, bahkan menyakiti Tuhan Yesus sedemikian rupa sampai dia disalib, dia dicambuk, dia diludahi, dia disakiti sedemikian rupa sampai akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus harus menjalankan semua itu adalah perintah Bapa di surga. Yesus taat kepada Bapanya di surga. Untuk apa? Untuk supaya kita semua yang percaya selamat, ya, selamat dari dosa, dari siksa neraka, dari segala perbuatan kita yang tidak benar. Yesus mau menyelamatkan. Jika orang itu terbuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia pasti selamat, hidup kekal bersama dia di surga. Karena dia adalah penguasa surga, penguasa dunia. Semua dikendalikan, ada dalam tangannya. Ya, adik-adik, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia sekarang ada di dalam surga. Satu saat dia datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya, ya silahkan, ya. Maka dari itu biarlah kita setia taat kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai menolak Tuhan Yesus di dalam hatimu, supaya apa? Kalian benar-benar mendapatkan anugerah itu, keselamatan itu, yang membebaskan kalian dari segala dosa. Dosa akan membawa kita kepada mana? Ke neraka, kepada api siksaan, api hukuman. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus sebagai pembebas dari dosa, dia masuk ke dalam surga kepunyaannya, kerajaan surga, memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam surga sampai selama-lamanya. Mengerti? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah Juru Selamat, penebus hidup kami, yang menyelamatkan kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa atas segala apa yang Kau perbuat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus